Selama ini kita hanya mendengar satu versi cerita tentang peristiwa yang dikenal dengan sebutan Nakba, yakni sekitar 750.000 orang Palestina terusir dari tanah mereka pada tahun 1948, kehilangan rumah, dan menjadi korban ketidakadilan Zionis. Orang-orang Yahudi yang datang menjajah, mengambil, dan mencuri tanah milik orang-orang Palestina. Tapi, bagaimana jika ternyata tidak semua yang kita dengar itu benar? Bagaimana jika ada sisi lain yang disembunyikan dan nyaris tak pernah diceritakan? Bagaimana jika ternyata banyak orang Palestina yang hidup di tengah konflik yang sama justru memutuskan untuk tetap tinggal dan tidak kehilangan tanahnya? Apa penyebab sebenarnya orang-orang Palestina meninggalkan tanah Israel? Ini adalah kesaksian nyata. Kesaksian yang mungkin tak pernah Anda dengar di berita, tak diajarkan di sekolah, dan sengaja disembunyikan oleh sejarah yang memilih-milih narasi. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini, Anda mungkin tak akan melihat konflik Israel-Palestina dengan cara yang sama lagi. So 1947, the partition plan was brought by the UN. And what happened is that the Jews accepted the plan, the Arabs denied the plan. And by the way, watch this. It's not the Palestinians, it was the Arabs who denied the land. The partition plan. It was the Arab leaders who decided to reject the plan, which gives you just a little bit of understanding how even at that time did not even refer to the people in the land as Palestinians, but as Arabs and Jews. The Jews accepted the plan despite the fact that it was much more smaller and without any natural resources. And because of the rejection of the Arab leader, the war began. And they lost. Now, the reason why I'm bringing this, because I want to talk about my grandfather. My grandfather got an order to evacuate and get out of his village. Not by the Jews, by the Arab leaders from Syria and Lebanon. My grandfather rejected this request or demand back then. And he stayed and he said, I'm staying in my land. And when the IDF came, no one took his land. I'm speaking specifically about my grandfather. I'm not saying there weren't events like this. I'm just giving you my grandfather's story. And he said, I stayed in my village, which is Ijjish. It's a village in the north of Israel. So he stayed there, and that's exactly how I become who I am today, which is an Arab Israeli. And you know what? I'm very glad about that. Yeah, well, that's fascinating because you don't hear those stories very often. You only hear about the ones that were so apparently dispossessed. But to hear that actually some Arabs decided they wanted to stay and keep their land. The majority of the Arabs who left the land of Israel were getting the orders to leave the land by Arab leaders, whether it's from Jordan, Syria, Lebanon, or Egypt. They're the ones who actually went on and just evacuated based on those orders. Again, saying that, we still have to understand that in a war, like in a war, there are terrible things that happens to both sides, and we should acknowledge that. By acknowledging that, we can actually move forward. That's my message, I guess. Jadi, pada tahun 1947, rencana pembagian wilayah diajukan oleh PBB. Dan yang terjadi adalah orang-orang Yahudi menerima rencana tersebut, sedangkan orang-orang Arab menolaknya. Dan perhatikan ini baik-baik. Bukan orang Palestina yang menolak adalah orang-orang Arab. Apakah maksudnya rencana pembagian wilayah itu ditolak oleh Palestina? Bukan, yang menolaknya adalah para pemimpin Arab. Mereka yang memutuskan untuk menolak rencana tersebut. Hal ini memberikan sedikit gambaran bahwa bahkan pada waktu itu, penduduk di wilayah tersebut tidak disebut sebagai orang Palestina, tetapi disebut sebagai orang Arab dan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menerima rencana tersebut, meskipun wilayah yang mereka dapatkan jauh lebih kecil dan tidak memiliki sumber daya alam. Dan karena penolakan dari para pemimpin Arab, perang pun dimulai, dan mereka kalah.
Alasan saya mengangkat ini adalah karena saya ingin bercerita tentang kakek saya. Kakek saya menerima perintah untuk mengungsi dan meninggalkan desanya bukan dari orang Yahudi, tetapi dari para pemimpin Arab dari Suriah dan Lebanon. Kakek saya menolak. Dia menolak permintaan atau tuntutan itu pada waktu itu. Dan dia tetap tinggal. Dia berkata, saya akan tetap di tanah saya. Dan ketika pasukan pertahanan Israel datang, tidak ada yang mengambil tanahnya. Saya bicara secara khusus tentang kakek saya. Bukan berarti tidak ada peristiwa seperti itu terjadi. Saya hanya menceritakan kisah kakek saya. Dan dia tinggal di desa saya yang terletak di wilayah utara Israel. Dia tetap tinggal di sana. Dan dari situlah saya menjadi seperti sekarang ini, seorang Arab Israel. Dan tahu tidak, saya sangat bersyukur akan hal itu. Ya, itu menarik sekali karena cerita seperti itu jarang terdengar. Yang sering terdengar hanya kisah tentang orang-orang yang tampaknya kehilangan segalanya. Tapi mendengar bahwa ternyata ada juga orang Arab yang memilih untuk tetap tinggal dan mempertahankan bahasa mereka. Mayoritas orang Arab yang meninggalkan tanah Israel sebenarnya pergi karena menerima perintah dari para pemimpin Arab, entah itu dari Yordania, Suriah, Lebanon, atau Mesir. Mereka itulah yang benar-benar mengeluarkan perintah untuk mengungsi, dan banyak yang meninggalkan wilayah itu karena perintah tersebut. Namun demikian, kita tetap harus memahami bahwa dalam perang, hal-hal buruk bisa terjadi di kedua belah pihak. Dan kita harus mengakui kenyataan itu. Dengan mengakuinya, kita bisa benar-benar melangkah maju. Itulah pesan saya kira. Nah, dari kesaksian Yosef Hadad, mata kita jadi terbuka bahwa sejarah konflik Israel-Palestina jauh lebih kompleks daripada narasi sepihak yang selama ini sering kita dengar. Namun benarkah apa yang dikatakan oleh Yosef Hadad? Benarkah pemimpin-pemimpin Arab yang memberikan perintah untuk mengungsi dari Israel? Kita tidak bisa menelan mentah-mentah kesaksian Yosef Hadad ini. Apakah ada bukti-bukti lain yang mendukung klaim ini? Mari kita lihat beberapa bukti konkret yang memang mendukung bahwa dalam beberapa kasus, pemimpin Arab memberikan perintah atau anjuran bagi warga Arab Palestina untuk meninggalkan rumah mereka pada masa konflik tahun 1948. Pertama, dokumen dan arsip resmi dari konsulat Inggris di Haifa pada Oktober 1948 mencatat bahwa pemimpin Komite Arab Lokal di Haifa menganjurkan evakuasi penduduk Arab. Mereka bukan diusir oleh pasukan Yahudi secara langsung, melainkan meninggalkan kota karena tekanan internal dan rasa takut yang besar. Ini menunjukkan adanya arahan dari pemimpin Arab setempat agar warga meninggalkan wilayah itu untuk sementara waktu. Kedua, rekaman radio dan propaganda dari negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon menginstruksikan masyarakat Palestina untuk mengungsi secara sementara dengan harapan kemenangan dalam perang yang sedang berlangsung. Pesan-pesan ini membuat banyak warga percaya bahwa mereka akan bisa kembali setelah konflik selesai. Ketiga, beberapa kesaksian dari pengungsi Palestina sendiri juga menguatkan fakta bahwa mereka pergi atas anjuran atau instruksi dari otoritas Arab, bukan selalu karena tekanan langsung dari militer Israel. Ini adalah bagian dari gambaran sejarah yang lebih kompleks daripada yang sering disampaikan. Singkatnya, memang ada bukti konkret yang mendukung klaim Yosef Hadad bahwa pemimpin Arab dalam beberapa kasus mengeluarkan perintah atau anjuran mengungsi. Nah, saya mau menambahkan bukti tambahan yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yosef Hadad itu benar dan masih bisa dilihat sampai saat ini. Yang pertama, kenyataan bahwa saat ini sekitar 20% penduduk Israel adalah etnis Arab dan sekitar 18% penduduk Israel adalah Muslim. Jadi jika benar orang-orang Arab itu diusir secara sistematis oleh Zionis, tentunya tidak akan ada sebanyak itu etnis Arab yang masih tinggal dan menjadi warga negara Israel hingga hari ini. Fakta ini sendiri menunjukkan bahwa tidak semua orang Arab terusir, dan banyak dari mereka justru memilih untuk tetap tinggal, seperti kakek Yosef Hadad. Yang kedua, kenyataan bahwa saat ini ada etnis lain di Israel selain orang Arab dan Yahudi, seperti Druze, Bahai, Armenia, dan Kristen Maronit, tetapi tidak ada dari mereka yang memberikan kesaksian bahwa mereka diusir oleh Zionis. Ini mengindikasikan bahwa konflik tersebut bukan semata-mata soal etnis atau agama, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan keputusan para pemimpin saat itu. Selain itu, ada satu bukti lagi yang jarang dibahas. Pada tahun 1948,
Pemerintah Israel yang baru berdiri menawarkan kesempatan kepada orang-orang Arab yang mengungsi untuk kembali dalam batas waktu tertentu melalui kebijakan reunifikasi keluarga. Namun, sebagian besar pemimpin Arab justru melarang para pengungsi kembali, karena mereka masih berharap Israel akan hancur dalam perang dan wilayah itu akan direbut kembali. Bukti lainnya bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan tokoh Arab sendiri, seperti yang dikutip oleh surat kabar Lebanon The Sentinel pada tahun 1948, seorang pemimpin Arab Palestina, Emil Gori, yang menjabat sebagai sekretaris eksekutif Komite Tinggi Arab, menyatakan bahwa eksodus warga Arab sebagian besar terjadi karena anjuran dari Komando Militer Arab. Semua bukti ini tidak meniadakan penderitaan banyak warga Palestina, tetapi menantang narasi sepihak bahwa semua pengungsi diusir secara paksa oleh Israel. Sebaliknya, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keputusan untuk mengungsi adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk propaganda perang, keputusan politik para pemimpin Arab, serta ketakutan yang meluas akibat perang itu sendiri. Oh, tentu saja. Yosef Haddad mungkin cuma mengarang cerita agar bisa masuk TV. Dan fakta bahwa 20% penduduk Israel hari ini adalah etnis Arab? Pasti itu karena Zionis gagal mengusir semuanya ya. Atau mungkin mereka sengaja meninggalkan beberapa untuk dijadikan pajangan internasional, saking liciknya. Dan tentu saja, semua etnis non-Yahudi lainnya di Israel yang tidak pernah bersaksi bahwa mereka diusir, itu pasti karena mereka ikut dalam konspirasi Zionis global ya. Logikanya luar biasa. Tapi tunggu, bukankah ada ajaran khusus dalam Islam yang dikenal sebagai taqiyah? Ya, ajaran yang memperbolehkan seseorang untuk berbohong demi melindungi kepentingan umat? Atau demi tujuan politik? Menarik sekali bahwa ketika sejarah tidak berpihak, narasi bisa digeser. Ketika fakta tidak cocok, tinggal bilang saja itu propaganda Yahudi. Jadi ketika ada orang Arab sendiri seperti Yosef Haddad yang bicara jujur, langsung dicap pengkhianat. Tapi ketika tokoh-tokoh Arab menyebarkan cerita sepihak tanpa bukti, langsung dipercaya mentah-mentah. Hebat. Mungkin kita semua perlu belajar, bukan hanya sejarah, tapi juga cara mengenali taqiyah modern, yang kini bukan lagi dipakai untuk menyelamatkan nyawa, tapi untuk menyelamatkan narasi. Jadi sekarang ternyata fakta sejarah juga harus disesuaikan dengan narasi yang sudah disepakati ya. Menarik sekali. Begitu ada seorang Arab Israel seperti Yosef Haddad yang bersaksi bahwa kakeknya tidak diusir oleh Zionis, malah dibilang pembohong. Padahal, bukti-buktinya bertebaran. Jumlah penduduk Arab di Israel hari ini saja masih sekitar 20%. Tapi tetap saja, fakta semacam ini dianggap tidak sah kalau tidak cocok dengan cerita pengusiran massal oleh Zionis. Lucunya, ketika kebohongan disampaikan demi kepentingan umat, namanya jadi mulia. Taqiyah. Iya, itu loh, konsep membolehkan berbohong untuk melindungi iman dan posisi dalam konflik. Jadi, jangan heran kalau kebenaran pun harus dibungkus dengan dusta asal menguntungkan satu pihak. Yang penting bisa tetap memelihara narasi bahwa semua orang Arab itu korban dan semua Yahudi itu penjajah kejam. Luar biasa, bukan? Lalu ketika ada orang Arab yang jujur bilang, kakek saya tidak diusir, saya malah bersyukur bisa jadi warga negara Israel. Reaksi mereka langsung, itu Zionis boneka. Nah loh, jadi mana yang sebenarnya lebih berbahaya? Fakta atau dogma yang dibelah dengan kebohongan berjamaah? Tapi ya begitulah, dalam dunia di mana taqiyah jadi alat propaganda, kejujuran malah dianggap pengkhianatan. Dalam dunia yang penuh informasi seperti hari ini, kita dihadapkan pada banjir narasi dari berbagai arah. Entah dari media, tokoh politik, pemuka agama, atau bahkan keluarga dan teman sendiri. Tapi tidak semua yang terdengar meyakinkan adalah fakta. Ada yang disebut sebagai propaganda, narasi yang sengaja dibentuk untuk membentuk opini, mengarahkan emosi, bahkan mengaburkan kebenaran. Lalu, bagaimana cara membedakan fakta dan propaganda? Pertama, perhatikan sumbernya. Fakta biasanya datang dari sumber yang bisa diverifikasi. Laporan resmi, data statistik, hasil penelitian, atau kesaksian yang bisa diuji kebenarannya. Sedangkan propaganda sering datang dari sumber yang punya kepentingan politis, ideologis, atau emosional. Jika satu berita hanya muncul dari satu sisi dan tidak dikonfirmasi pihak lain, itu sudah jadi tanda peringatan. Kedua, lihat apakah informasi itu bisa diuji dan dikonfirmasi.
Fakta bisa diperiksa. Misalnya berapa persen penduduk Arab yang masih tinggal di Israel hari ini? Apakah ada dokumen sejarah atau rekaman suara yang menyatakan bahwa pemimpin Arab pernah menyuruh rakyatnya untuk mengungsi? Jika jawabannya ya dan datanya bisa dicek, maka itu adalah fakta. Tapi jika narasinya hanya berupa kata orang, semua orang tahu, atau tidak mungkin Zionis sebaik itu, maka besar kemungkinan kita sedang berhadapan dengan propaganda. Ketiga, analisis emosinya. Propaganda seringkali dibuat untuk membakar emosi, kemarahan, kebencian, ketakutan, atau simpati. Kalau sebuah narasi membuat kita langsung ingin menyalahkan satu pihak secara mutlak, tanpa berpikir dua kali, itu patut dicurigai. Fakta tidak selalu menyenangkan, tapi ia membawa kejelasan. Propaganda, sebaliknya, hanya membawa kebingungan dan kemarahan. Keempat, dengarkan kedua sisi. Sejarah bukan cerita satu arah. Dalam konflik apapun, termasuk konflik Israel-Palestina, pasti ada banyak lapisan narasi. Bila kita hanya mendengar satu sisi selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba mendengar kisah berbeda seperti dari Yosef Haddad, jangan langsung menolaknya. Justru disitulah kita diuji. Apakah kita cukup dewasa untuk membandingkan narasi, menggali lebih dalam, dan menerima bahwa kenyataan tidak selalu hitam putih? Kelima, lihat konteks sejarah dan data pendukungnya. Fakta berdiri di atas bukti. Misalnya, jika benar semua orang Arab diusir tahun 1948, mengapa 20% penduduk Israel hari ini masih etnis Arab? Mengapa masih ada sekolah Arab, surat kabar Arab, bahkan anggota parlemen Arab di Israel? Apakah semua itu juga propaganda? Membedakan fakta dan propaganda memang tidak selalu mudah. Tapi jika kita mau belajar berpikir kritis, menggali informasi dari berbagai sisi, dan tidak buru-buru menelan emosi, kita bisa lebih dekat pada kebenaran. Karena di tengah kebisingan dunia, hanya mereka yang mencari dengan hati-hati yang bisa menemukan suara kebenaran. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa tidak semua yang kita dengar itu selalu benar. Bahwa sejarah itu rumit. Bahwa kadang yang disebut penjajah justru membuka ruang bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Dan yang disebut tertindas belum tentu selalu jujur dalam menyampaikan kisahnya. Kalau kamu selama ini hanya mendengar satu sisi cerita, mungkin inilah waktunya untuk buka mata dan lihat dari sisi lain. Bukan untuk membenci siapapun, tapi supaya kamu bisa ambil sikap yang adil, berdasarkan fakta, bukan emosi. Kalau kamu merasa narasi ini membuka perspektif baru, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan berhenti berpikir, jangan gampang termakan narasi, dan selalu cari kebenaran, bahkan kalau itu bikin kamu nggak nyaman. Peace! Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwa.